um, jangan dalam satu stage itu disampaikan intinya. Jadi per step, misalkan opening kita hanya menyampaikan learning objektifnya saja, motivasi kita spill sedikit materinya, di bagian main materi kita juga breakdown materi-materi besar itu ke dalam materi-materi yang lebih kecil. Contohnya misalkan saya itu membuat descriptive text, jadi saya bikinkan alurnya yang pertama mungkin definisi dulu, kemudian yang kedua adalah language features, baru masuk ke generic structure, baru nanti ada example, terus ada guided practice, baru nanti assignment sendiri yang mahasiswa itu kerjakan. Jadi per step dengan harapan mahasiswa akan apa namanya mengikuti videonya dari awal sampai akhir. Dan di akhir juga sebetulnya ini optional, boleh disisipkan beberapa assignment atau beberapa pertanyaan, contohnya di bagian summary itu agar mahasiswa menyebutkan apa saja yang sudah kalian pelajari dalam video ini. Nanti akan saya sampaikan per stepnya. Oke, yang pertama opening. Opening ini sebenarnya untuk apa namanya attract students attention dulu biar mereka bertanya-tanya kemudian set a learning promise yang harus ada pada opening. First thing first adalah of course greeting, kemudian self introduction itu optional saja, kemudian yang pastinya adalah topic title agar mahasiswa itu sudah siap bahwa di video ini mereka akan mempelajari unit sekian, level sekian, dan learning objective agar juga mahasiswa sudah memposisikan diri bahwa dia akan belajar tentang writing descriptive text atau untuk speakingnya dan lain-lain. Jadi pada opening usahakan make it short, mungkin estimasinya 30 sampai 1 menit saja Bapak Ibu itu sudah cukup untuk menyampaikan hal-hal yang ada pada slide. Gitu. Setelah opening kita jangan dulu masuk ke dalam materi, tapi kita spill sedikit dulu, mungkin dikasih motivasi dulu, motivation strategy. Ini bisa dalam bentuk question, short question, atau mungkin um, real life example, atau mungkin Bapak Ibu sering bercerita, boleh dulu dikasih spill-spill sedikit uh, akan membahas apa di dalam video tersebut, atau mungkin juga menggunakan interesting facts. Ini di bagian motivation strategy juga avoid long explanation, keep it short lagi. Mungkin estimasinya 45 detik sampai dengan 1 menit maksimal. Agar kita bisa memaksimalkan di bagian main materi. Begitu. Oke. Kemudian di bagian ketiga adalah bagian materi intinya. Nah, di sini di bagian materi inti usahakan menggunakan simple vocabularies, disesuaikan lagi dengan level-levelnya. Kemudian karena main material biasanya ini adalah yang paling besar, jadi break the material into small section. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, boleh per sesi materinya. Kalau misalkan ini saya adalah descriptive text, maka dari itu saya membuat materinya itu menjadi pertama ada definisi dulu, language features, generic structure, dan juga guided examples. Nah, di dalam main materialnya, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan full sekali, tapi yang perlu adalah untuk highlight key points agar mahasiswa juga bisa belajar atau bisa menggali dengan apa namanya, menggali sendiri lebih banyak gitu. Jadi jangan di-spill semuanya. Ini untuk main materialsnya. Kemudian setelah main material ada sesi summary dulu. Ini untuk mereview apa saja yang sudah dipelajari dalam video ini. Nah, dalam summary ini saya kalau yang udah saya bikinkan videonya adalah saya tidak menuliskan summary-nya dalam slide, tapi dibuat seperti pancingan saja. Mungkin nanti misalkan video ini ditayangkan di kelas, mereka harus bisa mention apa saja yang sudah mereka lihat dalam video itu, atau mungkin mereka harus menuliskan dan lain-lain. Jadi summary-nya adalah dalam bentuk pertanyaan kalau saya di sini agar mereka juga aktif, mereka tidak hanya melihat saja tapi tidak understand. Jadi mereka harus menyimak agar bisa menjawab pertanyaan pada di bagian summary ini. Seperti itu. Kemudian di terakhir adalah ada call to action atau assignment-nya. Nah, di bagian assignment ini kita sambungkan dengan practice-practice atau activities yang ada pada modul.
Nah, disesuaikan lagi, assignment-nya juga harus sesuai dengan learning objective yang dijelaskan pada video ini. Nah, karena saya adalah ambil di unit 3 yang writing descriptive text, maka dari itu assignment pada video pembelajaran saya adalah untuk membuat draft writing descriptive text tentang hometown mereka. Nah, untuk assignment ini, Bapak Ibu boleh spill sedikit apa saja yang harus mereka kerjakan, aktivitas berapa, page berapa, boleh juga di-spill atau dijelaskan sedikit mereka harus ngapain, karena kadang-kadang anak-anak kalau tidak dijelaskan mereka akan salah tangkap. Begitu. Kemudian yang terakhir, penutup. Nah, dalam video ini saya mengadopsi dari contoh yang kalau Bapak Ibu sudah membuka slide-nya, membuka spreadsheet-nya, contoh yang pertama. Jadi saya muncul hanya pada awal dan juga pada akhir. Gitu. Nah, untuk materinya dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Karena belum. Oke. Dari saya belum. Baik. Jadi pada intinya adalah untuk membuat video itu dibuat ada openingnya dulu, motivation strategy, baru kita masuk ke main materials, kemudian summary, dan ditutup dengan assignment pada modul. Seperti itu. Saya yakin untuk bagian ini Bapak Ibu sudah lebih jago untuk membuat desain materi yang lebih menarik. Oke. Oke, nah ini saya kasih lihat video yang sudah saya buat, tapi mohon maaf ini masih draft awal sekali, baru sekali edit. Ini masih ada beberapa kesalahan grammar dan juga kesalahan mungkin pronunciation belum saya edit kembali, dan editingnya juga masih apa namanya masih agak kaku, belum smooth. Jadi mungkin ini akan diedit kembali setelah apa namanya setelah TBD pre-TPD pra-TPD ini. Ini untuk gambaran dulu Bapak Ibu bahwa videonya nanti mungkin minimal 5 menit. Nah, ini karena saya masih draft awal jadi masih sampai 10 menit. Begitu. Mari kita lihat sama-sama. Hi everyone! If you're watching this video, it means you are in part 2 of Unit 3. We are going to learn how to write descriptive text. The topic is about my hometown. At the end of this video, you will have one assignment to complete. This assignment requires you to watch this video from the start till the end. Alright, let's begin. First thing first, close your eyes for a moment and imagine your hometown. What do you see? Is it a big city with tall buildings or a peaceful village with fresh air and green fields? In this lesson, you will learn how to write descriptive text so the reader can imagine it clearly as if they are there with you. Okay, then let's start the lesson by defining descriptive text. So, what is descriptive text? It is a text that describes a specific object. The object can be a person, place, or thing. I give you the example. It can be place, person, car, animal, or even fruit, or any other object or thing around you. Descriptive text is often mistaken for report text. Now, based on the definition you just learned before, read these two examples. You may pause the video if you need more time, and then decide which one is descriptive text. The first tag is more personal. It contains opinion and feelings, and it sometimes is about specific experience. Meanwhile, the second tag is more factual. It contains general information, and it has no feeling inside the text. So, which one is descriptive text? Good job. The first text is descriptive text, meanwhile, the second text belongs to report text. Now, what is the purpose of descriptive text and why it is important? Descriptive text is used to describe a person,
place, or object clearly. The purpose is to help the reader see, feel, and understand what you are describing. So it helps the reader to visualize the object by providing detailed characteristics, by explaining what something is like, so the reader can imagine it clearly. I have another example of descriptive text. It is actually on your module, Activity 4A, page 48. You may open your module first, read it for a moment, and let's answer what is the purpose of the text. So, the purpose of the text is to describe Beijing clearly. Now, let's move on to the language features or characteristic of descriptive text. Today, we will learn only three: the tenses, noun, and the adjective used to write descriptive text. We use simple present tense because we talk about facts and general information. You will often find simple present tense such as verb 1, has, visit, and to be, is, am, in the text. And the next one, you will also use noun. It is the thing, place, or person being described. Since we are talking about hometown, so we might describe about the building, the floor, the rooms, the doors, roofs, and many others. And the last one is adjective. An adjective is to modify noun, or it tells us how something is. It can be the quality or the appearance. For example, in the text, you are talking about place, so you have to add adjective of the place. Is it beautiful, large, small, or others? For example, is beautiful place. Next, let's learn the generic structure of descriptive text. There are two parts: identification and description. The first part is identification. In this part, we give general information about the place. The second part is description. In this part, we explain the place mentioned in identification in more detail. Let's read the text again and decide which one is identification and which one is description part. So, the first paragraph belongs to identification because it gives general information that is China or Beijing. The second and the third paragraph belongs to description because it describes Beijing in more detail. Now let's see the first part, identification, more clearly. In identification, at least there are two information. The first one is general information about the object to describe. Then the second one is controlling idea. It is the points to be further described. Back to the example. This is the first paragraph of the previous text. In this paragraph, the first sentence is general information because it informs us about the object to be described. The second sentence contains controlling ideas. If you read the second sentence carefully, you will find that the controlling ideas are Tiananmen Square and the Forbidden City. It means that these 2 points, Tiananmen Square and Forbidden City, will be described further in the next part or in the description part. Alright, so in the second part, description, we are going to write the places in more detail. Since we have decided that there are two controlling ideas in this text that are Tiananmen Square and Forbidden City, so we have to focus on these 2 points in the description part. Each controlling idea will contain main idea or main sentence and supporting idea or supporting sentences. And in the last part, we will write the conclusion, which tells your opinion or recommendation. Now, back again with the sample text. These are the second part of the text which belongs to description. The first paragraph belongs to controlling idea 1. The first sentence is the main idea of controlling idea 1, and the rest is the supporting sentences. Do you still remember? The first controlling idea is about Tiananmen Square. So, the main idea or the main sentence will be about Tiananmen Square. And the supporting ideas or supporting sentence will talk about Tiananmen Square
square in more detail. We can describe about the location, the size, interior, or the atmosphere. The next paragraph has the same structure as the first one. It starts with main idea, then following by supporting ideas. The second controlling ideas is Forbidden City. That's why the main idea is also about Forbidden City. And supporting ideas will talk about Forbidden City in details. For example, the history, the size, and the interior. Since both of the controlling ideas have been described well, so this paragraph also contains conclusion, which reveal your opinion or recommendation. In this text, the conclusion is about the recommendation to visit Tiananmen Square and also Forbidden City if you visit Beijing. Alright, students, now let's practice together. Please open your module on page 49 and do the activity 4B. First, I need you to read the text about Hastinapura for a moment. Then we will discuss each part later on. I will not reveal the answer in this slide because I want you to think and also do assignment together with me. Okay, let's break down the structure. We have two parts in descriptive text, so I want you to label in your module which one is the identification and which one is the description part. Now, this one is the identification. Let's take a look to the identification part of this text. I want you to analyze which one is the general information and which one is the controlling ideas. Alright, so the general information is the first sentence and the controlling ideas is located in the second sentence, which are town square and the Great Mosque. Now, let's look closer to the second part or the description part. Since we have two controlling ideas, it means we will have two detailed description about the controlling ideas, which are the town square and also the Great Mosque. I want you to underline which one is the main idea of each controlling ideas and which are the supporting ideas. And last one is conclusion. Now, I want you to decide if the conclusion contains opinion or recommendation. Please write down your answer in your own module. Alright, students, we have learned how to write descriptive text and also discuss the examples. Now, before we continue with the assignments, let's review what we have learned today. Okay, do you still remember what is the definition of descriptive text and what is the purpose of it? The next one is the language features and also generic structure. I want you to mention 3 language features or characteristic of descriptive text that you have learned in this video and also the generic structure. Teachers, please help the students cross-check their answer and understanding and remind them that those elements are important to write descriptive text. Now it's your turn to do the assignment. Please do as the instruction and happy learning. Right, everyone, so this is the end of today's lesson. Now you understand descriptive text and how to write about your hometown. Don't forget to complete your assignment on your module and submit your work to your teacher. Thank you for watching and see you in the next part. Bye-bye. Nah, itu Bapak Ibu video yang sudah saya buat, itu masih ada banyak sekali kesalahan tentang pronunciation, mungkin lagi ada tenses, grammar, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan saya edit kembali. Nah, sebetulnya itu untuk gambaran, nanti Bapak Ibu boleh membuat video pembelajaran seperti yang tadi. Sudah saya usahakan itu merangkumkan 5 poin yang tadi ada opening, kemudian motivation strategy, ada juga main materials yang saya breakdown menjadi kecil-kecil, dan summary yang terakhir adalah assignment atau call to action-nya. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada ide lain, mungkin membuat videonya dengan template yang lain, versi yang lain, sangat boleh Bapak Ibu. Nah, nanti disesuaikan dengan kreativitas masing-masing Bapak Ibu dan juga tim. Begitu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin ingin didiskusikan apakah tentang durasi ataukah bagaimana cara mengedit agar backgroundnya hilang ataukah bagaimana agar suaranya
Jelas. Jadi semalam saya itu membuat em, gini. Pertama-tama saya screen recording PowerPoint-nya dulu. Setelah itu saya take video opening dan juga closing. Habis itu saya record videonya menggunakan handphone. Jadi voice over saya menggunakan handphone, tidak di aplikasinya agar suaranya lebih maksimal. Nah, setelah semuanya terkumpulkan, baru saya edit lagi, digabungkan. Bapak Ibu juga bisa mulai edit videonya dulu, baru voice over itu justru akan lebih mudah. Karena semalam saya screen record dulu, jadi ada beberapa kali adjust videonya agar pas dengan voice over saya durasinya. Seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu mau recordnya lewat Zoom, itu juga boleh sekali. Malah itu enak. Bapak Ibu sambil seperti presentasi seperti ini, share screen, dan di record itu malah udah langsung jadi. Begitu Bu Dini, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya cukup, mungkin teman-teman kalau ada yang menanyakan boleh langsung nanya aja, nggak apa-apa. Apa sudah semua? Oke, kalau diem berarti bingung ya. Bingung apa iya? Tanya Bu Dini, Apa tak tanyain satu-satu ya? izin bertanya Bu Dini dan Ya, Bu Nia. Murni suaranya kurang keras apa ya Bu? Oke, izin bertanya Bu Dini dan Bu Nia. Ini hanya memastikan saja supaya nanti mungkin apa ya saya lebih paham lagi. Jadi ini kan sudah di grouping begitu nggih. Nah, berarti nanti untuk produk videonya itu berarti membuat bersama partner nggih, bukan sendiri-sendiri. Seperti itu kah? Membuatnya sebenarnya itu berpartner untuk sharing ide Ibu. Misalkan Oh, Bu Murni dengan siapa nih Bu? Mr. Tony. Oh, dengan Pak Tony. Nah, misalkan dapatnya adalah level pre-intermediate unit berapa. Nanti boleh share nih, Pak Tony mau bikin yang spoken atau yang written, mau seperti apa konsepnya, boleh share-share idea. Tapi untuk produknya adalah satu teacher, satu video sesuai dengan unit yang sudah dibagikan. Oke, berarti nanti untuk sharing-sharing gadget misalnya mau pakai aplikasi yang mana, kemudian Pak Tony punya gadget bisa dipinjem begitu ya kalau gadgetnya bisa mendukung. Oke, Betul, Nggi. Atau mungkin mau cek videonya bareng-bareng, atau mau saling sendiri-sendiri. membantu, oke, kolaborasi begitu boleh? Boleh, boleh, silakan. Oke. Lalu satu pertanyaan lagi Bu Nia, apakah wajib menampilkan wajah ketika membuat video explanation ini? Nah, Menampilkan wajah ini teacher maksudnya, Bu seperti Dini, Bu Nia tadi. bagaimana ini Ibu? Apakah wajib menampilkan Iya. wajah? Iya. Jadi pada dasarnya ini memberikan pembelajaran untuk anak-anak, bisa ditangkap maksudnya, tidak usah memikirkan apakah pakai muka atau tidak, yang penting pakai voice. Kalaupun tidak, misalnya ada slide-slide gitu ya. Poinnya adalah di sini uniqueness. Jadi itu benar-benar kontekstual yang berhubungan dengan modul kita juga kayak gitu. Jadi ini memang benar-benar punya kita, punya intensive English, dan pastinya tidak bisa dipakai oleh yang lainnya. Maksudnya tidak bisa dipakai sih, cuman kan kalau kita kan diakhiri dengan semacam tugas-tugas kayak Iya. gitu. Yang ciri khas banget mengangkat Iya. modul. Oke, paham Ibu. Nggih. Berarti nanti mungkin bisa divariasikan ya Bu, yang penting Iya. jelas dan kontekstual seperti di modul sehingga ini dibuat khusus untuk IE. Iya. Terima kasih Bu Dini dan Bu Nia. C ya guys. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya absen dulu ya. Bu Mei sama Bu Nurul sudah paham, sama Mbak Fitra. Putri kan gelap-gelap ya, nggak kelihatan Putri. Iya, Bu Mei sudah oke. Insya Allah Bu. Ya, Nanti kalau kurang jelas boleh nanya Mbak Nia ya Bu. Oke. Kita Semangat kok bisa ya. bertiga gitu loh. Ya Bu, rombongan di sebelah ya. Oke, Oki udah oke. Mbak Ayu udah oke Bu belum? Dini mau tanya, Oh iya, siap. ya. Terkait tadi pertanyaan sebelumnya sebenarnya,
sekaligus sama Mbak Nia. Kebetulan kemarin saya pas bersama Bu Amel tuh telepon Bu Dini yang terkait pembuatan video produknya Bu. Kemarin kami memastikan grouping itu yang berdua itu nanti produk videonya apakah cukup satu atau memang masing-masing tetap memproduksi satu video. Kemudian kemarin kami simpulkan Bu Dini akhirnya menyampaikan satu video untuk satu pasangan gitu. Jadi mungkin saya perlu cross check lagi ke Bu Nia. Akhirnya ini satu video saja atau masing-masing jadinya dua gitu per grup gitu. Kemarin Baik, kebetulan ada Bu Amel dan Bu Intan ketika kami tanya Bu Amel yang tanya ke Bu Dini ya. Jadi mungkin saya perlu memastikan Bu Intan dan Bu Amel ada tidak? Mungkin bisa memberikan Ada. ya. Itu saja Bu Dini. Jadi untuk memastikan saja akhirnya satu produk video atau memang masing-masing satu begitu. terima kasih Bu Ayu. Sebenarnya sudah kami plotkan pairs-nya, itu diharapkan adalah satu pairs, satu pasangan itu, dua teacher itu memproduksi dua video. Jadi, misalkan Bu Ayu, pasangannya adalah dengan Bu siapa ya? Bu Intan. Oh iya, Bu Intan. Nah, itu berarti nanti akan akan memproduksi dua video produk sesuai dengan yang sudah diplotkan. Misalkan Bu Ayu dapat yang level intermediate ya, Bu? Iya, betul, Nah, intermediate. intermediate levelnya mungkin, unitnya mungkin unit 1, ataupun Intan unitnya unit 2, gitu. Sebenarnya ini memaksimalkan agar satu unit itu ada satu video pembelajaran, di mana nanti ketika mungkin kelas online ataupun di kelas offline atau ketika teachernya berhalangan hadir bisa ditampilkan pada studentsnya. Jadi ketika kita plotkan ternyata bisa bisa mencangkup semua unit, itu kita berusaha untuk memaksimalkan agar satu teacher dapat satu video produk untuk ditampilkan di tanggal 28 nanti. Oke, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Ibu. Mohon maaf Bumut ya. Ya, Bismillah ya, saya ikut menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Yang pertama sekali saya tahu ini mungkin berat ya buat Bapak Ibu ya. Nah, tentang video-video beberapa teman itu pasti ada di pikiran. Oke, kalau saya pikir itu ini juga pasti merepotkan, tapi insya Allah ini juga baik untuk kita sendiri ya. Jadi izin menambahkan untuk tadi Mbak Nia, awalnya memang satu tim satu video. Itu perlu digarisbawahi ya, perlu dipahamin bersama-sama. Awalnya satu tim satu video, setelah kami bagi-bagi, ternyata kok bisa satu unit itu bisa dikerjakan oleh 2 orang. Jadi akhirnya biar kita semuanya dapat video, semua unit, semua buku kita itu dapat video, maka semuanya wajib 1 orang 1 video. Tapi karena memang waktunya mungkin terbatas, maka kita pastikan semuanya satu tim minimal dapat dulu 1 video untuk kita sama-sama tonton di hari H, yaitu tanggal 28. Untuk video yang lain tetap menyusul sebagai kewajiban kita dalam TPD ini. Begitu Bapak Ibu, bisa dipahamin? Oke, again ya, ini tim kerja sama tim. Jadi video ini sangat-sangat bergantung dengan bergantung dengan teman-teman, idenya teman-teman. Jadi 2 orang ini bukan kerja satu-satu, walaupun nanti hasilnya memang 1 orang 1 video, tapi benar-benar sangat bergantung satu sama lain. Gitu Bapak Ibu. Kalau saya sarankan tanggal 27 fix Bapak Ibu kumpul satu nggih. Nanti ketika kita tampilkan, kita kan jadi belajar. Nah, itu poinnya. Kita jadi tahu, oh ternyata bikin video itu yang bagus, yang understandable, yang kira-kira memang bisa applicable itu seperti ini gitu. Insya Allah saya sih mikir demi Allah saya tahu ini tuh susah gitu. Cuman kan
sebagai guru yang modern kita memang harus mengalami, harus bisa belajar semuanya ini gitu. Itu guys. Menurut saya kalau ada pertanyaan silahkan bertanya saja gitu. Kita Oke, bikin Bu. asik saja teman-teman, jangan buat ini sebagai beban gitu. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu mau lanjut penilaian ya. Mau ngaji, ngarang biji. Ngarang biji apa unggul nggak ngarang biji ya guys. Ini teman-teman kelihatannya stres semua ya. Ada Mbak Jo, Pak Amel ini nggak pada komen. Oki, komen Ki. Mbak Leni lagi ngarang nilai ya. Tony, Ton kepriwe Ton? Stres Bu, jadi Bu. Stres semuanya ya. Ini mohon maaf ya karena kita juga udah mikir kok tanggal 23 selesai, nah hiburannya bikin video gitu, walaupun tetap stres ya, Bu mikirnya kontennya gimana nanti boleh, iya oke langsung terhenyak ya, langsung sedih ya, mohon maaf teman-teman lah keasikan ngaji jadi telat join nusul ya, nusul ngajinya telat apa joinnya telat? Agak berat Bu. Oh kaget karena pemberitahuannya mendadak. Iya sebenarnya ini mendadak sekali murni. Harusnya tuh Desember sudah kita laporkan. Maka mohon maaf saya di awal tadi udah menyampaikan bahwa ya ini memang terlambat. Jadi it's okay Bapak Ibu. Saya yakin kita juga terbiasa membuat mahasiswa kita deadline-nya cepat-cepat, kita juga harus kembali ke kita lagi. Iya, kita kalau di deadline cepat gimana ya? Oke, mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini, tapi saya cuma pesan ya, make it easy aja. Jadi saya tidak membutuhkan atau tidak ingin Bapak Ibu yang hard effort banget, videonya harus bagus, idenya harus keren, itu enggak. Yang lucu-lucuan aja, yang asik-asik saja, gitu ya. Bu, recording, oke. Pasti dong. Oke, teman-teman, ngaten mawon nggih. Saya sangat berharap teman-teman menjalani ini semua dengan fun-fun aja, happy-happy aja. Monggo kalau misalnya mau tanya, kebetulan saya tidak ditugaskan menjadi tim video karena memang saya tugasnya kalau dibutuhkan boleh nanya ke saya ya. Kalau saya nggak bisa pasti saya punya ChatGPT gitu. Bisa banget. Oke. Teman-teman monggo kalau sudah tidak ada pertanyaan ya ini saatnya kita bekerja kembali. Terus nanti kita lanjutkan ini masih ada waktu 24, 25, 26 dan 27. Kalau 27 itu kan endingnya sampai 2359. Monggo Bapak Ibu kami tunggu satu videonya dulu, nanti lanjut untuk video selanjutnya bisa setelah tanggal 28 paling lambat tanggal 16 Februari. Mengatan yang bisa saya sampaikan. Bunia, mungkin ada tambahan atau mungkin Bapak Ibu ada tambahan lain? Saya Bu. Ready ya, yang keras deh. Yang Bu Nia sampaikan tadi untuk level apa, unit berapa? Itu udah ada di drive deh, tinggal dicek. Yang tadi saya buat videonya Kak Det? Oh iya, itu ya. Oh, tadi saya buat video level elementary unit 3. Oh. Kira-kira tugasnya Dedi. Ngopi Det. Aduh, Dedi lagi stres nih kayaknya nih. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan, oke. Oke, jangan lupa untuk berkoordinasi dengan timnya. Saya ada pembisiknya nih luar biasa. Koordinasi dengan timnya ya, Mas Oki nanti sama Pak Adi mohon dibimbing ya, bukan mohon dibimbing bareng-bareng ya. Nanti boleh boleh bareng sama saya guys. Nanti siapa aja boleh nanya ke saya. Kalau perlu ketemu saja Bu, aku harus nggak video kayak gini kita bisa discuss loh. Paling nggak saya hanya punya ide gitu karena gitulah ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jangan lupa guys untuk mengingatkan saja tanggal 28 kita ketemu dan insya Allah kenapa ini ada 2 sesi, ada 1 sama 2 karena sebenarnya kita ada 2 kegiatan, maka
plotting satunya itu untuk hadiah Bapak Ibu semua. Jadi we really appreciate your effort guys semuanya. Kita hadiahnya itu ada 7 hadiah dan hadiah ucapan terima kasih untuk teman-teman yang beruntung kepilih menjadi video terbaik gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri. Gitu teman-teman. Oke, saya takut kalau saya ngomong jadi ngelantur macam-macam. Oke, untuk presensinya nanti nusul di grup EEP ya guys. Again, saya menyampaikan hal yang penting tadi yaitu Bapak Ibu diharapkan datang pada tanggal 28 Januari karena setelah acara TPD kita ada sedikit kaitannya dengan intensif kelas war dan seterusnya. Mohon Bapak Ibu untuk bersiap-siap. Begitu teman-teman, ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ya, oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Nia Siska Agustia Wardani ya. Terima kasih sekali. Mungkin saya memang harus berterima kasih banyak-banyak karena luar biasa cepatnya ya, lebih cepat daripada lebih cepat daripada kereta api ya. Itu Mbak Nia juga berat dengan berat hati, tapi dengan pemaksaan yang ekstra keras akhirnya Mbak Nia mau. Makanya saya bolak-balik berterima kasih kepada Mbak Nia dan juga pastinya terima kasih saya untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadikan beban. Kalau semuanya kita jadikan beban, maka kerja kita tidak efektif, hasil kita juga tidak maksimal. Oke, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dan kerjakan yang terbaik ya. Ingat bahwa saya tidak meminta Bapak Ibu untuk membuat video yang sempurna, tidak perlu, yang sederhana aja. Yang penting 5 hal tadi yang disampaikan Nia Siska itu ada, yaitu pembukaan, konten, terus ada refleksi, summary, sama yang terakhir adalah tugas. Begitu Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Iya, ada Demit di rumah Aura Kasih. Saya mohon pamit dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, pada sedih guys. Terima kasih.